Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rob yang telah menciptakan, menguasai, serta mengatur seluruh alam semesta ini. Dan kita senantiasa selalu memujinya dalam keadaan apapun dan dimanapun kita berada. Dan dialah yang berhak untuk diibadahi dan tidak ada sesembahan selainnya. Selawat beriring salam juga kita haturkan untuk Nabi kita Rasulullah, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan tak lupa pula kita mengucapkan rasa terima kasih kita kepada dosen pembimbing kita, yaitu Ibu Dr. Alimni MPD selaku pembimbing mata kuliah pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Feni Yunitasari, NIM 1811210004. Di sini saya sebagai kelompok 5, tetapi di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4. Adapun susunan tahapan diskusi kita yaitu adalah penjelasan dari pemakalah, yaitu Adi Saputra sebagai pemateri yang pertama, Hetty Septriani yang kedua. Dan sebelum memulai diskusi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita melafazkan doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Kepada pemateri, penyaji dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra. Saya dari kelas PAI 4A dari kelompok 4 pembelajaran SKI. Nah, di sini saya ingin menyampaikan materi yang pertama. Tapi sebelum saya menyampaikan materi, saya mengaji terlebih dahulu. Langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Shadaqallahul azim. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama, langsung saja saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran, pengertian strategi pembelajaran. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategas, yang artinya suatu usaha untuk menuju kemenangan dalam suatu peperangan. Mendengar kata strategi memang langsung terpikir berperang, tetapi tidak. Di sini kata strategi bukan hanya digunakan untuk peperangan, tetapi di skala bidang bisa. Saya ambil contoh
di olahraga, di bidang olahraga bisa dipakai strategi. Contoh kita bermain sepak bola. Nah, jika tidak menggunakan strategi, maka lawan akan dengan mudah mengalahkan kelompok kita. Jadi di olahraga menggunakan strategi. Di pendidikan juga strategi pembelajaran namanya. Jadi strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu usaha guru atau pendidik untuk mencapai tujuan belajar yang efektif dan efisien. Nah, jadi bagaimana cara guru menyampaikan, cara guru menggunakan metode itu adalah namanya strategi pembelajaran. Nah, jadi dari beberapa pengertian yang saya sebutkan, yang saya jelaskan tadi, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu usaha pendidik atau guru dalam menyampaikan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar yang efektif dan efisien. Yang selanjutnya, guru ketika ingin mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien, maka guru harus mengerti atau strategi yang seperti ini. Yang pertama, guru harus bisa atau pendidik harus bisa mengidentifikasi bagaimana perilaku atau tingkah laku perilaku siswa sebelum pembelajaran berlangsung dan sampai akhir pembelajaran. Jadi ada perubahan atau tidak, ada perkembangan atau tidak, itu bisa diidentifikasi oleh guru. Nah, yang kedua, guru harus bisa melakukan pendekatan dengan siswanya. Jadi ketika ada kedekatan siswa dan guru, maka guru akan lebih enak menyampaikan dan siswa akan lebih enak juga mendengarkan dan menangkap apa yang disampaikan oleh seorang guru. Nah, yang ketiga, guru harus bisa memilih metode yang tepat. Bagaimana metode yang tepat ketika ingin menyampaikan dan bagaimana kebutuhan siswa. Butuh metode yang mana, siswa ini cocoknya bagaimana gitu kan. Guru harus bisa memilih metode yang tepat. Jadi ketika metodenya sudah tepat, maka siswanya juga enak dalam mendengarkan dan menangkap ilmu yang disampaikan oleh seorang guru. Yang terakhir, yang keempat adalah guru harus bisa melakukan memilih pedoman atau menetapkan tujuan belajar, menetapkan pedoman, menetapkan patokan belajar norma bagaimana. Bisa disebut itu KKM ya. Jadi kalau misalnya hasil belajarnya di bawah KKM, maka hasil belajar siswa masih kurang baik. Nah, guru belum berhasil dalam mentransfer ilmu pembelajaran. Tetapi ketika sudah di atas KKM, maka guru berhasil dalam melakukan transfer ilmu itu. Jadi sudah berhasil melakukan strategi pembelajarannya. Nah, yang selanjutnya ada macam-macam strategi pembelajaran. Yang memang banyak strategi pembelajaran macam-macamnya, tetapi saya hanya mengambil 4 saja yang saya ingin jelaskan dan saya sudah baca dan saya sudah tangkap. Yang saya tangkap adalah yang pertama adalah strategi pembelajaran ekspositori. Nah, apa sih strategi pembelajaran ekspositori? Strategi pembelajaran ini adalah strategi pembelajaran yang yaitu guru lebih banyak menyampaikan secara langsung menyampaikan pembelajaran. Jadi di depan kelas guru menyampaikan dengan suara yang lantang, maka siswa mendengarkan. Keunggulan dari strategi pembelajaran ini apa? Keunggulannya adalah guru lebih enak mengontrol kelas. Jadi ketika ada yang ribut di belakang, ketika guru menyampaikan, guru akan lebih langsung melihat, oh itu yang ribut, oh itu yang. Nah, jadi guru harus juga lebih enak mengontrol kelas. Kekurangannya apa? Kekurangan dari strategi ekspositori ini adalah ketika ada siswa atau peserta didik yang pendengarannya kurang baik, maka guru akan lebih susah gitu kan menyampaikan materi yang disampaikan. Yang kedua, ada strategi pembelajaran inquiry. Nah, memang mirip ekspositori dengan inquiry, mirip-mirip sedikit. Jadi, guru menyampaikan sedikit dan lebih banyak ke siswanya. Bagaimana sih cara guru menyampaikan supaya siswa itu rasa ingin tahunya besar dan selalu bertanya. Ketika sudah ada yang bertanya siswanya, kan selalu bertanya kata saya tadi, maka yang menjawab bukan guru. Yang guru hanya memantau dan yang menjawab adalah siswa lainnya. Misalnya si A yang bertanya dan si B yang akan menjawab. Ketika pertanyaannya sudah ada dan dijawab, maka guru akan meluruskannya gitu. Yang ketiga, itu ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, strategi pembelajaran ini adalah strategi pembelajaran jika tidak ada masalah, maka tidak ada pembelajaran. Maka siswa dituntut untuk mencari masalah dan memecahkan masalah. Jadi, guru dan siswa untuk mencari masalah dan memecahkan masalahnya. Ketika sudah bisa memecahkan masalah, berarti guru sudah berhasil menyampaikan pembelajarannya. Yang selanjutnya, yang keempat ada strategi pembelajaran kemampuan berpikir.
Jadi strategi pembelajaran ini adalah siswa dituntut untuk selalu berpikir dan memecahkan masalah sendiri. Jadi mirip dengan strategi pemecahan masalah yang keempat ini, tetapi di sini siswa dikaitkan untuk dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana pembelajaran di sekolah sudah baik apa belum, dan dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heti Septriani, NIM 1711210094. Sini saya akan menjelaskan materi kami selanjutnya di bagian C tentang materi sejarah kebudayaan Islam. Sebelum menjelaskan materi selanjutnya, saya akan membaca ayat Al-Quran terlebih dahulu. Surah Al-Baqarah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu wa la taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarat uiddat lil kafirin. Shadaqallahul azim. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang materi sejarah kebudayaan Islam. Di sini yang pertama akan membahas tentang pengertian sejarah kebudayaan Islam. Nah, sejarah sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon. Sedangkan secara istilah, sejarah adalah segala sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Nah, ada beberapa pengertian sejarah menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Ia berpendapat bahwa sejarah itu sebagai ilmu pengetahuan yang dapat dibuktikan dari hasil penyelidikan atas peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Yang kedua ada Nugroho Noto Susanto. Nah, ia berpendapat bahwa sejarah adalah peristiwa bermasyarakat yang terjadi pada masa lampau. Yang ketiga ada Sidi Ghazalba. Ia mengemukakan bahwa sejarah adalah masa lampau manusia yang disusun lengkap dengan faktanya, dengan maksud memberi penjelasan atau pemahaman atas apa yang terjadi pada masa lampau. Kemudian yang keempat ada Purwadaminta. Ia mendefinisikan bahwa sejarah adalah asal-usul keturunan atau silsilah mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Kemudian ada pengertian kebudayaan. Nah, kebudayaan sendiri adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang dapat memberikan manfaat. Nah, sedangkan pengertian Islam sendiri adalah agama yang ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia, bisa melalui Nabi Muhammad sebagai Rasul, dan datangnya dari Allah, baik dari perantara malaikat maupun langsung kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi kesimpulannya, pengertian dari sejarah kebudayaan Islam di sini adalah suatu pelajaran yang menelaah tentang asal-usul perkembangan peranan kebudayaan atau peradaban Islam yang terjadi pada masa lampau. Misalnya mulai dari sejarah masyarakat Arab pra-Islam sampai dengan sejarah kelahiran dan kerasulan Nabi. Yang kedua di sini membahas sejarah dakwah Rasulullah di periode Mekah. Nah, Rasulullah mendakwah di Mekah ini selama 13 tahun. Ia mendakwah dengan cara menanamkan nilai-nilai dasar-dasar keimanan dan segala yang berhubungan dengan akidah. Nah, karena banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah ketika mendakwah di Mekah ini, maka ia menerapkan berbagai strategi. Misalnya ada strategi dakwahnya secara rahasia dan ada juga dakwahnya yang secara terang-terangan. Kemudian di sini ada sejarah hijrah pertama dalam Islam ketika di periode Mekah. Nah, ketika Rasulullah menghadapi ganasnya kaum Quraisy, maka Rasulullah meminta kaum muslimin untuk berhijrah, untuk
berikan perlindungan. Kemudian di sini ada hijrah Rasulullah ke Thaif. Kemudian ada sejarah permulaan kaum Ansor menganut Islam. Yang ketiga di sini membahas sejarah peradaban Islam di periode Mekah. Nah, setelah banyak sekali mendapat tantangan dan ancaman ketika mendakwah di kota Mekah, maka Rasulullah memutuskan untuk berhijrah ke kota Madinah. Nah, ketika Nabi Muhammad mengizinkan para sahabat berhijrah ke Madinah, Ibnu Sa'ad di dalam kitabnya menyebutkan bahwa jumlah pengikut Rasulullah pada saat itu adalah berjumlah 70 orang. Nah, Rasulullah merasa senang ketika pengikutnya itu mulai bertambah. Maka dari itu Rasulullah mengajak pengikutnya termasuk para sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah. Nah, baiklah, itu saja materi kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhamuddin, saya dari kelompok 8. Saya ingin bertanya kepada kelompok kalian, yaitu jelaskan langkah-langkah strategi pembelajaran ekspositori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Diana dari kelas PAI 5A dengan nomor induk mahasiswa 1811-21010. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok 4. Tadi dijelaskan di makalah tentang 3 poin penting, yakni pengertian sejarah budaya Islam, sejarah dakwah Rasulullah baik itu di Mekah dan di Madinah. Nah, di sini saya ingin kembali dijelaskan oleh pemakalah bagaimana sih permulaan kaum Ansor itu bisa menganut Islam dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Itu saja pertanyaan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu adalah sesi diskusi. Karena pertanyaan sudah ada dan sudah ditemukan, yaitu penanya pertama adalah Ilhamuddin yang akan dijawab oleh Adi Saputra. Pertanyaan kedua adalah Titin Diana yang akan dijawab oleh Heti Septriani. Kepada pemakalah dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ilhamuddin. Yang pertanyaannya yaitu adalah saudara Ilhamuddin bertanya, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam menyampaikan strategi pembelajaran ekspositori. Nah, izin menjawab pertanyaan dari Ilhamuddin. Jawabannya adalah yang pertama kita melakukan persiapan. Nah, persiapan, di dalam persiapan ini yang pasti presentation, persiapan itu kan. Yang pertama ya menggunakan salam, pembukaan dengan intonasi yang baik, raut muka, raut wajah yang senyum, itu kan ramah, gitu. Jadi yang pertama atau intonasi yang baik, yang pertama yang pasti adalah dengan yang baik-baiklah, intonasi yang baik, semua yang baik pokoknya. Pertama, yang kedua itu adalah penyampaian materi, gitu kan. Penyampaian materi yaitu dengan ketika kita menyampaikan materi dengan menggunakan strategi ekspositori ini, itu yang pasti, yang terutama guru harus memahami apa yang ingin disampaikan, itu kan. Memahami materi yang ingin disampaikan, jangan sampai nggak paham, gitu kan. Gimana mau menyampaikan kalau nggak paham gurunya. Yang ketiga yaitu adalah korelasi. Nah, setelah kita menyampaikan materi, kita melakukan korelasi. Jadi seorang guru itu melakukan korelasi. Maksudnya korelasi bagaimana? Mengaitkan dengan seperti kehidupan sehari-hari, mengaitkan dengan pengalaman siswa. Nah, jadi nggak berpatokan pada RPP yang dibuat, itu kan. Bukan cuma itu. Ya emang sih berpatokan, cuman kan bisa mengembangkan sedikit, itu kan. Dikaitkan, nah, contohkan, gitu kan. Yang keempat disimpulkan. Nah, simpulkan sama-sama dengan siswanya. Nah, yang terakhir itu adalah mengaplikasikan. Nah, langkah yang terakhir adalah mengaplikasikan dengan seperti memberi tugas, memberikan evaluasi pembelajaran. Nah, jadi itu Ilhamuddin. Semoga terbantu dengan jawaban saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heti Septriani, izin menjawab pertanyaan dari saudari Titin. Pertanyaannya yaitu
ceritakan kembali bagaimana kaum Ansor menganut Islam dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Rasulullah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan saudari Titin. Nah, pada setiap bulan haji, Rasulullah itu selalu mendatangi kabilah yang datang ke Baitul Haram. Nabi mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, namun tidak seorang pun yang menghiraukan Nabi. Nah, pada tahun ke-11 kenabian, Rasul bertemu dengan suku Khazraj yang berasal dari Madinah untuk berhaji. Pertemuan tersebut terjadi di Aqabah, tempat antara Mina dan Mekah. Nabi bertanya kepada orang-orang suku Khazraj tersebut, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami orang Khazraj." Nabi pun melanjutkan, "Apakah kalian sekutu kaum Yahudi?" Mereka pun mengiyakan. Setelah mengetahui hal tersebut, Nabi mengajak mereka untuk duduk bersama. Beliau mengajak mereka kepada Allah, menyuruh mereka untuk memeluk Islam dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Maka setelah mendengar ajakan Nabi Muhammad untuk mengesahkan Allah dan memeluk agama Islam, mereka saling berpandangan satu sama lain. Salah satu mereka berkata, "Ketahuilah, demi Allah, inilah Nabi yang kerap disebutkan kaum Yahudi untuk mengancam kita. Jangan sampai mereka mendahului kita dalam mengikutinya dan orang-orang yang mengingkari Nabi Muhammad. Bahkan mereka bekerja sama dengan kaum Quraisy untuk memerangi Nabi. Mereka pun akhirnya menerima ajakan Nabi di atas dan berkata, sungguh kami telah meninggalkan kaum kami dan tidak ada permusuhan dan kejahatan yang dialami suatu kaum melebihi kaum kami. Maka barangkali Allah akan mempersatukan mereka karenamu. Kami akan pulang kepada mereka dan mengajak mereka mengikutimu. Kami akan memperlihatkan kepada mereka mengenai sambutan kami terhadapmu. Jika Allah mempersatukan mereka dalam agama ini, maka sesungguhnya tidak ada orang yang lebih perkasa darimu." Lalu mereka pulang ke Madinah dalam keadaan beriman dan membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka tiba di Madinah, mereka memberitahukan tentang Rasulullah kepada seluruh sanak saudara dan mengajak mereka masuk Islam. Maka tersebarlah kabar berita tentang Islam di kalangan orang-orang Madinah. Di setiap rumah kaum Ansor selalu terdengar sebutan dan cerita tentang Rasulullah. Itulah awal permulaan kaum Ansor masuk dan menganut Islam. Lalu apa saja kendala yang dihadapi Rasulullah ketika mendakwah? Yang pertama yaitu Rasulullah menghadapi ganasnya kaum Quraisy, lalu Rasulullah direndahkan oleh mereka dengan mengatakan bahwa Rasul adalah seorang murtad dan pendusta. Kemudian mereka menyakiti Rasul dan menolaknya secara kasar. Baiklah, itulah jawaban dari pertanyaan saudari Titin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum menutup diskusi kita pada hari ini, terima kasih kepada pemakalah dan audiens, kepada dosen pembimbing. Terima kasih telah mengikuti diskusi dengan baik dan lancar. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa berkah dan bermanfaat untuk di kemudian hari. Amin, Allahumma amin. Sebelum menutup, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majulis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, Allahumma amin. Saya Feni selaku moderator undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.